Hey ho, welcome back to Jun Sajes. Masih bersama saya, botak yang selalu seksi. Yoi. Kita balik lagi di sesi Batot Bener. Bahas total bareng owner. Nah, malam ini kita kedatangan orang spesial. Dia kita bilang spesial karena namanya pun akan susah dibaca ya. Silakan kalian coba baca namanya ya. Tapi kita panggil aja dia Mister malam ini, oke? Mister ini salah satu anggota Solel di Frontera 10 dengan DPS tertinggi di Time Space Anomaly. Assassin's Cross DPS tertinggi di Time Space Anomaly. Yuk, kita cek dulu berapa DPS-nya terakhir, oke? Mungkin di guild kalian ada yang lebih tinggi, tapi saat ini di guild Solel Frontera 10, nah ini nih. Si Mister paling atas dengan 68 juta di Time Space kemarin hari. Nah, jadi buat yang penasaran, kita langsung summon Misternya. Ownernya kita langsung summon, kita panggil Mister, I dare to summon you. Selamat malam Mister. Halo, malam Om Junsa. Malam semuanya. Wah, Mister, aku mau bilang makasih banget loh. Makasih udah boleh kasih kesempatan buat aku review caranya. Bongkar-bongkar rahasianya, resep-resep bumbu-bumbu rahasia yang Mister ada boleh di-share dan dibagikan ke teman-teman semua. Aku thank you banget loh ya, Mister. Sama-sama Om. Nah, Senang juga bisa main ke sini ke channelnya Om Junsa bareng review bareng. tapi Mister, kamu salah satu viewer yang dari awal aku masih beberapa ratus kayaknya ya. Kamu udah follow aku ya, udah subs ya. Itu pas dari sebelum aku ingat tuh Om Junsa tuh kalau dulu tempat streamnya itu live-nya tuh kan gelap-gelap tuh. Ya, Masih itu RO-nya pun masih beta gitu kan ya. iya Belum betul, gitu kan ya. betul. Jadi masih udah lama banget. Iya. Kamu ikutin dari awal, aku live pasti muncul, bantu-bantu juga kadang-kadang di kayak bebek-bebekan, bantu ngeramein. Aduh, ini best banget nih Mister ini nih. Oke, Mister, langsung kita ke menu utama malam ini. Yuk, kita bahas bongkar-bongkar. Sebelumnya kalau boleh tahu, Mister, kamu main ini Assassin's Cross sebagai job utama atau mungkin ada second class, ada alternate class? Enggak, ini job satu-satunya aku Om Junsa. Aku cuma kuliah satu karakter ini. Oke, berarti dari awal pun udah Assassin's Cross, nggak pernah pindah-pindah juga berarti ya? Belum pernah, dari semenjak yang beta pun langsung assassin mainnya picknya. Memang hobinya Assassin maksudnya dari game-game RPG sebelumnya memang selalu Assassin atau mungkin RO sebelumnya Assassin atau baru di sini aja main Assassin? Baru di sini Om. Jadi waktu RO Classic tuh aku mainnya itu Wizard. Oke, Waktu zamannya server Chaos Loki itu aku main Wizard. heeh, Terus keluar server baru Iris, aku di situ main Hunter. oke, Nah, terus keluar kalau RO yang selanjutnya aku main lagi itu ROX. Di oh situ aku main juga ya? main juga, tapi Heeh, cuma nggak lama. ya, Itu mainnya Lord Knight. Nah, jadinya kepikiran oke, apa nih yang belum. Pilihannya kan antara Master Smith, Priest heeh, atau Assassin. ya, Kalau Priest aku kurang cocok karena bukan orang yang suka nge-support orang kalau aku. oke, Antara Master Smith atau Assassin. Nah, cuman waktu lihat Master Smith mhm, kayak apa ya? Kurang cocok. oke. Ya udah pilihan terakhirnya udah jadi Assassin itu. Akhirnya jatuh ke Assassin. Dan Iya. kalau boleh jujur, Assassin dari open beta di bulan April sampai sekarang ada rasa menyesal nggak? Aduh, kenapa pilih Assassin? Atau selama ini puas-puas aja dengan berbagai macam fix, buff, ada juga sempat kemarin di nerf dikit, gimana pandangannya? Kalau masalah seneng sih seneng-seneng aja sih, nggak ada nyesel-nyeselnya ya. Mhm. Apa namanya, karena memang pengennya main ini ya udah dijalanin. Apalagi kalau untuk masalah nerf segala macam,
Aku tuh main job ini dari istilahnya kan kalau Assassin sekarang itu tier atasnya kan untuk sementara ini SBK tuh Om ya. Betul, Aku betul. tuh main dari beta itu dari Qatar, istilahnya itu lowest tier-nya Assassin. Udah Nah, ngerasain. Jadi sebenarnya patch kemarin kurang pun ya udah dijalanin aja sebenarnya. oke. Memang ada ngeluh-ngeluhnya tapi ya udah cari akal supaya bisa ngatasin gimana, Mhm. tetap lanjutin aja. Nah, nice, nice. Ini orang bilang tuh konsisten. Mau jobnya lagi di atas atau di bawah, di tengah-tengah, tapi tetap aja udah stay di jobnya, konsisten. Mantap, 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 mantap. Nah, kita ke status dulu kali ya. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Walaupun nanti kita akan tetap tes damage, tapi tes damage nanti belakangan. Kita tes damage-nya paling terakhir, jadi kita lihat dulu status, skill, virus, dan lain-lainnya semua selesai, baru kita ke tes damage yang terakhir. Berapa sih dengan build-nya, dengan settingan enchant dan lainnya, berapa DPS yang bisa diberikan ke nanti biasa tesnya apa? Oh, hero ya atau moonlight? Bebas Om, Bebas boleh apa aja ya? bebas, bebas. Oke, siap. Oke, kita masuk ke status. Nih ya. Statusnya nih STR in. Nah, kalau boleh tahu kenapa larinya ke STR in, bukan Agi kan ASPD nih. Ah, Kenapa bantu ke in? aku STR in karena kan aku mainnya tipe SBK Om. Kalau Mm-mm. SBK itu untuk damage calculation-nya dia dari INT, Oke. dari PATK, MATK, dari Mm-mm. PDMS, MDMS, sama terakhir dari STR juga. Oke. Jadinya aku ambilnya STR sama INT untuk full build up damage-nya aku. Karena kan STR nambah ke PATK juga kan, satu Betul. STR berapa PATK, INT nambah juga ke MATK. Jadi sebenarnya kalau SBK itu bisa dibilang cheat-nya juga sih, dia semua status dapat tambahan yang masuk ke damage-nya dia. I see. Nah, Mister udah pernah coba belum antara STR sama INT istilahnya sumbangsi ke damage outputnya SBK tuh lebih gede kalau P attack-nya tinggi atau lebih gede M attack yang tinggi? Untuk sekarang itu lebih ke INT Om, karena itu ada pengaruh dari nanti si dagger-nya dia yang lunar dagger, Oke. dan ada pengaruh dari virusnya dia yang order of night. Oke, nanti equipment sama Verus nanti kita lihat pas di bagian equipment sama Verus ya. Lunar Dagger sama Focus of Mind. Oke, aku Nah, inget cuman inget. kalau untuk note-nya tambahan untuk SBK ini, sebenarnya kalau untuk status yang lebih pentingnya itu di PATK sama MATK-nya Om, lebih pengaruh itu dibanding PATK INT atau dari STR. MATK. Tapi Iya. ini khusus untuk PvE kayaknya nih ya. Ya, Kalau di PvP kalau untuk PVP tergantung, aku jobnya itu nanti tergantung jadinya main disuruh jadi apa sih Om tugasnya untuk yang orang lain. Kalau misalkan aku tetap sambil harus nge-DMS, mau nggak mau tetap dipasang di STR. Kecuali kalau misalkan nanti aku harus benar-benar solo scope, Ya. nanti mungkin aku harus bikin satu sendiri lagi, ada untuk masukin sedikit ke feed STR-nya aku turunin. Oh, scouting berarti yang nunggu di outer, nunggu di inner, ngeliatin berapa Ya, orang masuk gitu ya, pas WOE kalau berarti masuk ya. ke kasih orang lain tuh apa, yang penting harus survive dulu, aku nanti harus naikin yang ada fitnya sedikit, mau. Oke. Tapi ini dengan fit 1 bonus 26 ini kan cuma 93.000 nih. Ini kalau misalkan pas kayak Dimension Drill deh. Berasa nggak nih kenanya nih? Oh, nah itu tergantung jobnya siapa yang kita hadapin Om. Kalau untuk kayak tipe assassin gini harus pintar-pintar sih Om. Positioningnya dalam artian kalau kita ketemunya ada paladin, musuhnya terus ada sniper, wizard atau apa, kita nggak ngincer si paladinnya kan, kita sama sekali harus cari jarak jauh yang misah dari si paladinnya, incer ke si HW atau sniper atau apanya, itu masih bisa survive Om. Oke, berarti benar-benar mesti menjiwai rasanya assassin ya. Rambo. Betul, nggak bisa Rambo kalau main assassin. Bener-bener harus ngendap triki cari posisi bagus, tiba-tiba jebret one hit Iya, ya. betul. Wih. Ini nih job yang nggak bisa aku mainin berarti. Karena aku mainnya pasti nabrak pasti. Nggak bisa Rambo kalau ini, benar-benar harus tahu siapa yang diincernya. Apalagi kalau pas meta kemarin ini memang agak bosenin pas metanya Paladino. Oke.
Heeh. Drill yang awal-awal keluar tuh kan masih Meta Paladin tuh. Ya. Itu semua pasti ada Paladinnya 2 biji lah, karena kan maksimal kan 2 kalau di drill itu Paladinnya. Ya. Itu susah banget karena satu Paladin di depan, satu Paladin nge-cover yang di belakang-belakangnya. Itu memang aku akuin itu males banget waktu drill awal-awal itu. Jadi mau nyulik pun susah ya? Susah banget Om. Sekarang ini kalau yang sekarang udah mendingan, populasi si Paladinnya pun udah sekarang banyak yang pindah job kan Om. Ya, benar. Masih agak mendingan, jadi masih bisa main lah kalau drill sekarang. Jadinya lebih banyak sebelum-sebelumnya. Lebih banyak korban yang bisa disabet ya. Iya. Oke. Berarti memang MATK dia sumbang lebih besar ke damage output. Jadi memang istilahnya buat teman-teman yang mau damage output SBK-nya, damage output itu artinya damage akhirnya yang keluar ke musuh itu tinggi, Sebenarnya berarti kejarnya ke MATK gitu ya. PATK dulu Om. Oh, PATK dulu. Ya kalau untuk status yang flat bukan SRO atau INT-nya itu carinya PATK dulu. Oke. Oh, berarti tetap PATK ya, tetap ya? PATK dulu, karena itu nanti alasannya itu satu, kalau misalkan nanti pakai ACC 95, ya, itu kan bonusnya kan nambah flat statusnya kan dia PATK, terus persentasenya kan ada PATK juga tuh kalau untuk yang pakai Dark Knight Emblem sama Knight Glove itu. Nah, kalau bisa carinya pun PATK juga, persentase dari enchant-nya. Oke. Ini penasaran. Ini pasti juga teman-teman penasaran buat equipnya nih. Oke. Kalau gitu statusnya kita tahan hold dulu, kita ke skill dulu ya. Boleh ya? Kita ke skill biar nanti pas di mana nih cincinnya teman-teman langsung jelas nih. Oh, ini nih maksudnya nih. Oke, kita close dulu, kita skill dulu. Skill memang cuma satu aja atau beda-beda? Ada 3. Ada 3. Kalau untuk yang meteor itu untuk yang pakai meteor assault. Area berarti ya? Area kalau untuk MR atau misalkan ada MA tertentu yang misalkan deketan musuhnya itu aku pakai. Itu juga bisa tergantung ininya sih, tergantung kondisi si medannya. Kalau misalkan agak jauhan harus ada jalan-jalan, prefer pakai Grim Tooth jadinya. Oke. Mungkin ini sedikit melebar nih, tapi kemarin tuh sempet aku di WoE minggu lalu kena Grim Tooth tuh. Grim Tooth-nya warna ungu juga. Agak sakit sih di Profesor sih masuknya itu Grim Tooth. Tapi itu kayaknya dia pakai virus yang Phantom Dance, bisa critical jadinya si Grim Tooth-nya. Oh, tapi Smeldon itu atau Dimik ada? Smeldon. Oh, Smeldon. Itu kan aku ada satu, kalau misalkan mau tes dipasang aja nanti. Oke, boleh. Nanti kita tes. Kita bahas dulu yang fokus utamanya. Tapi kamu tetap secara overall SBK yang utama kan? Masih SBK dulu. Oke, sip. Kita bahas SBK dulu dari Assassin. Double Tech 10, oke, standar ya. Envenomnya 5. Ini berarti kenapa nggak 10 Envenomnya? Sebenarnya ini pilihannya sih antara bisa naikin Envenom 9. Tapi si Shield Dose-nya 0 atau dibagi. Cuman Envenom itu nggak kepake juga sih sebenarnya Om. Jadi Shield Dose nggak terlalu kepake juga, Envenom nggak terlalu kepake, jadi ya udah dipisah aja. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang mau cari leveling awalnya buat main level 1 sampai berapanya itu spam skill, mau nggak mau ya Envenomnya dijadiin 9 aja, spam Envenom jadinya. Oke. Tapi Envenom ini dia skill aktif ini kan? Skill aktif, iya. Wah, kalau ya nggak kepake kan berarti. Iya, nggak kepake berarti ini. Cuma asal prasyarat 40 aja berarti sebenarnya ini ya. Betul. I see, oke. Lalu trik kontrol nggak ambil memang increase dot 10, hiding 10, backside 1, detox langsung dapat dari GM. Oke, sip. Kita ke Assassin. Dual wield 2. Oh, ini kan buat Qatar ya. Untuk patch yang yang auto attack itu mau nggak mau yang pakai Starworm, itunya harus dinaikin 10 red card sama red card posisinya. Tapi mau ini dia pakai Qatar atau pakai Double Dagger, itu perlu 10. Ini yang meta dulu kali ya? Meta dulu. Tapi nanti bakal meta lagi kemungkinan katanya. Oh gitu. Katanya nanti 105 kan dapat drop ACC-nya yang kalau untuk yang auto attack nambah. Jadi setiap kali attack berapa itu nambah attack ke ininya, ke damage-nya. Oke. Jadi bakal meta lagi katanya. Oke, wah itu menarik tuh, nanti kita bahas lagi di bagian si equip ya. Berarti kita membahas akan banyak di equip ya.
Oke, sekarang Qatar nggak ambil langsung Enchant Poison. Oke, Venom Dust, Venom Splash cuma syarat doang berarti ini kali ya. Itu buat habisin aja sih Om. Iya, buat syarat. Itu. Asal 40 aja ya. Iya. Hiding Research biar damage-nya naik ketika habis hiding keluar. Iya, betul. Ini increase buat kabur. apa ini? Kabur backslide Om. Backslide-nya jadi invisibility juga. Oke. Oh ya, invincible. Oke, sip. Kita ke Assassin's Cross. Double attack ini kan yang auto attack berarti ya? Iya. Enggak ya? Qatar enggak. Ini nih itu SD. double attack tapi ada catatan juga Om. Buat Qatar pun bisa sebenarnya. Ini? Jadi kalau buat Qatar ketika nantinya critical itu nambah. Nah itu betul Om, yang bawahnya itu damage multiplier critical nomor attack-nya jadi nambah. Sebentar. Buat Qatar pun pengaruh ini. Tapi kritikalnya jadi double attack gitu atau gimana? Enggak, jadinya kalau critical Qatar kan kalau critical di sini kan pengalinya itu 1,5 tuh. Iya, benar. Itu kalau naikin itu jadi 1,62 nambah 12%. Oh, multiplayernya. kritikalnya naik aja gitu ya. Iya. Jadi nambah damage juga secara nggak langsung. Betul. Ya 12% per hit tuh gede loh itu. Iya 12% per hit tuh besar itu. Oke, ini SD 10 udah pasti. Lalu Enchant Deadly EDP 10 pasti. Iya. Find Weakness. Find Weakness 10. Oh ini Ignore PDF, ini yang semua PDF skill Ignore PDF yang dikasih sama developer. Betul. Ya. Iya. Terus ini Poison React. Ini apa? Ini untuk lebih survive lagi. Jadi dia nambahin poison resistance sama neutral resistance. Jadi kalau dipukul nggak terlalu ini amat, nggak terlalu boros-boros amat karena resistannya nambah neutral resistance. Iya, ini nih kayak udah setengah kartu Reddick nih. Iya, setengah kartu Reddick nempel terus. Bikin damage assassin salah satunya gede di TSA. Oh. Jadi ketika dia dipukul kan itu ada chance nambahin Envenom ke musuh tuh. Ya benar, 100%. Iya. Kalau misalkan assassin itu salah satu yang sebenarnya orang yang nggak terlalu banyak sadar kan poison itu bisa di stack sampai 3 kali Om. Oke, stack 3 kali ya poison ya? Ya, itu tuh dari EDP atau Enchant Poison atau Envenom. Oke. Yang ke-1, stack kedua itu dari si Venom Dust. Oh di sini ya? Ya, dan stack ketiga itu unik dari Envenom Blade. Oh unik tapi? Unik, cuman bisa dari Envenom Blade yang ketiga itu. Oh berarti kalau tiga-tiganya diambil bisa digabungin stack 3-3 begitu ya? Bisa, itu kalau efeknya potion stack-nya ada 3 itu equipment PDF musuh itu murah. Per 1 stack itu minus 25%. Wih, besar dong. Besar banget. Makanya kalau di Tesla ini damage-nya Assassin tuh gede banget karena dia ada poison stack-nya bisa nge-stack 2 kali kalau yang SBK itu. Dari yang Poison React sama dari Venom Dust. Oh, ada Poison Stack. Nah, buat teman-teman yang main Assassin, yang selama ini main Assassin dan belum tahu nih, ini info baru loh ini. Ini bisa di stack. Tadi stackannya itu tuh apa? Untuk lawannya itu Enchant Poison atau Enchant Deadly Poison atau Envenom atau Poisonous Blade juga bisa itu. Oke. Di atasnya Envenom Blade. Itu stack ke-1. Nah, stack keduanya itu khusus dari Venom Dust. Dan ketiga dari Envenom Blade. Oh, satu dari sumber manapun, yang kedua khusus dari Venom Dust, yang ketiga khusus dari sini. Oke, tapi misalkan kalau main SBK nggak bisa dong ambil Venom? Bisa? Oh bisa sebenarnya bisa Om. Bisa, tapi nanti ngorbanin si Poison React-nya Om. Poison React-nya dihilangin, itu 5 poin ke Poison yang Envenom Blade sama Poisonous Blade. Oh, jadi 10 ini dipecah 5 ya, gitu ya. Cuman aku nggak rekomendasi kalau untuk MVP atau apa, karena itu nanti terlalu buang banyak waktu sih Om. I see. Oke, berarti kalau untuk build-nya Assassin's Cross-nya kamu nih, menurut kamu untuk posisi sekarang ini adalah yang terbaik. Alternatifnya jika mau main Poison Stack ya, Poison React-nya dipecah ke 5 Poisonous Blade, 5 Envenom Blade.
Tapi Betul. pas di MVP akan DPS-nya turun gitu ya? Mau di PvE pun, mau di TSA dia manapun agak turun karena nanti dia banyak hilang karena harus cast time si Poisonous Blade sama Venom Blade-nya. I Dia see. hilang berapa detik gitu kan. Iya. Istilahnya mesti buang debu lagi. Apa sih Venom Dust? Ya kan kayak bom asap Venom gitu Dust, kan? iya. Kayak Kalau smoke Venom bomb Dust gitu kan? 1 menit tuh masih mending. Efeknya. Kalau yang Ini kan Poisonous Blade atau ini kan harus di-cast terus-terusan itunya Om, sampai kalau buff-nya hilang ya harus di-ituin lagi. di-apply lagi. Apply lagi. Oh, artinya sebenarnya akar rugi di rotasi. Harusnya kita bisa kasih SBK terus, DPS terus, mesti buang ini, skill ini, skill ini. Betul Om. I see. Nah, tuh ya. Jadi udah jelasin tadi sama owner sama Mister nih, cuma kalah di rotasinya aja. Venom Dust aja sudah cukup kalau untuk solo. Untuk solo ya. Oke. Sekarang kita ke auto skillnya. Auto skillnya berarti sekarang SBK ini apa nih? Ini Itu Enchant Poison Om. Ini Enchant Poison sama EDP. Iya, cuman Enchant Poison-nya itu tergantung, kadang-kadang harus dikeluarin juga karena kalau lawan Undead, lawan Shadow ini Nurun. kan nggak bisa dipakai Om, betul. Oke. Loh, EDP sabar. Bedanya apa ini? Ini Nah, kalau Enchant Poison itu dia status weaponnya berubah jadi Poison Om. oh kayak pakai converter poison gitu ya? Betul. I see, Sedangkan oke. kalau Enchant Deadly Poison dia nggak ngerubah elemen si senjatanya. Dia cuma nambahin langsung weapon attack-nya. Oh, dia nggak mengubah elemen tapi langsung naikin attack-nya aja. Iya, Nah, misalkan nih kamu udah Enchant Poison. Terus tiba-tiba mesti ganti pakai water converter, misalkan converter air. Nah, berarti poisonnya otomatis hilang gitu. kalau dipakai duluan Enchant Poison-nya terus pakai converternya hilang sih Om, si ininya bukan hilang, nutup sih. Ketimpa gitu ya. Iya. Nah, misalkan nih kamu udah ada water converter nih, terus kamu Enchant Poison, waternya ketimpa nggak? Nah, tergantung yang di case-nya apa duluan setahuku Om. Karena pernah kejadian pas lagi MVP-an aku lupa matiin Enchant Poison-nya. Heeh. Begitu nge-case damage-nya turun. Aku nggak nyadar turun gini. Ternyata dia nge-case ulang si itunya kayaknya si Enchant Poison. Oh begitu. Coba aku auto. Enchant Poison bisa dihilangin nggak tapi? Bisa, kalau Enchant Poison bisa Om. Bisa di Oh iya, bisa di-exin ya. Bisa di-X. Iya, sabar dulu, matiin auto dulu. Ini aku X sampai besok juga. Cash terus dia. Terus. Oke, berarti hanya simple aja sebenarnya ya. Enchant Poison kalau misalkan musuhnya selain undead, kalau musuhnya undead langsung dikeluarin langsung gitu ya. Tapi netral pun bisa pakai ini Om, berpengaruh. Jadi selain ini aja, selain Undead dan Shadow, itu nggak apa-apa pakai Enchant Poison kalau untuk PvE. Oke. Nah, kalau PvP kamu biasa pakai nggak Enchant Poison ini? Itu tergantung. Oh, tergantung Untuk juga. sekarang, Ya. kan posisinya ini udah banyak yang pakai kartu Relic tuh Om. Ya, betul. Kalau Relic kan aku kalau nggak pakai elemen itu, kan dia dapat resisten, damage berkurang tuh. Ya. Antara aku pakai Enchant Poison atau aku pakai Converter. Jadi tergantung aku harus ngecek dulu minus atau enggak hit SBK aku. Kalau pakai Enchant Poison, kalau misalkan enggak, aku masih bisa pakai Enchant Poison. Kalau misalkan minus, mau nggak mau aku lepas, aku ganti ke Converter Scroll. Oh, scroll Gasage yang 5 menitan. Ya. I see. Kecuali kalau untuk tipe-tipe kayak GE atau GL, mau nggak mau kok aku pakai Converter aja yang dari Blacksmith. Oke, baik. Nah, ini kita sekarang ke equip. Ini aku bahas dari kepala dulu. Equip kepala ini pakai krem pasti nih. Ya, krem karat. Berarti disimbangkan ya. Ada aku butuh INT ya. PATK, MRTK sama SP-nya lebih pengaruh. Oh, SP pengaruh. Lebih pengaruh karena aku pakai bajunya itu pakai set yang magic. Oh, pakai mom. Oke. Terus ini di mulutnya ini engineering pasti lah ya, mau kartu apa lagi. Kalau ini ya, ini mengikuti lah. Wih, kamu sampai investasi minus 2 ya, luar biasa, ini all out sekali dia nih. Tapi apakah ini nggak yang kalau
bahasanya guide lain kan bilangnya kan diminishing return kan kalau misalkan dua kartu sama. Dan itu kalau yang elemental Om. Oke, kalau size Kalau dua-duanya size ini nggak apa-apa, karena dari yang aku baca sumber-sumber dari yang luar itu, Ya. dari yang youtuber yang Indo juga, youtuber yang luar, Ya. kalau size sama race itu nggak apa-apa, pakai 2 atau 3. Tapi kalau ada elemental, kalau bisa jangan, karena kalau elemental itu ditaruh di formula Dennis-nya itu di belakang. Ada apanya gitu, aku lupa itu. Aku harus nonton lagi videonya juga. Jadi itunya berkurang, semakin kita pakainya banyak, malah jadinya bukan harusnya kan 20%, itu bukan 40, jadi malah berkurang. Oke, jadi nggak dijumlahin. Tapi kalau size ya 23 berarti total 46 gitu ya? Ya. Oke. Kalau size sama race itu masih aman lah. Baik. Kita ke cloak. Cloaknya Fildora lagi INT sama ini dari CT berarti ya? CT sebenarnya udah nggak terlalu pengaruh sih Om. Oke. Untuk di assassin. Lebih ke INT-nya aja sih. INT-nya aja. Baik. Lalu, sebentar. Kalau di cloak, misalkan orang ada nggak saran kartu lain selain Fildora? Ada, tapi mahal banget Om. Apa tuh? Vagabond Wolf. Itu paling best. Coba. Aku nggak tahu tuh apa tuh Vagabond Wolf. Vagabond STR 3, defense plus IP damage 3% dong bos. Ya. Nah, itu yang aku kejar nih Om. IP damage-nya itu yang aku kejar. Tapi Vagabond Wolf ini dia mini ya? Mini boss? Mini boss, betul. Agak susah juga, kalaupun dapat pun akan agak mahal juga ya. Hitungannya mahal kayak... banget Om. Kemarin itu ada yang jual 3 juta lebih. Ih, auction-nya? Ya. Bidding. Aku mini itu aku manual nyari ini. 5 kali bener-bener dipakai buat nyari ini, manual. Udah nggak BBDB yang disaman lagi? Udah nggak BBDB, aku udah nggak BBDB. Gila memang, kamu punya niat konsistennya sih dari dulu aku loh. Aku masih inget banget di peko-peko. Kamu berapa hari di peko-peko cuma buat cari head gear-nya kalau nggak salah ya, bulu-bulunya ya. Bulu peko itu. Oke, kita lanjut lagi sekarang ya. Kita ke sini ya. Ke ini. Honest Gloves. Nah, ini ada gas general ya. Ini memang GG dua-duanya. Kalau untuk kartu di aksesoris itu udah nggak ada optional lagi sih Om. Untuk yang paling bagusnya itu untuk SBK itu gas general. Di bawahnya ada pilihan lain. Kalau misalkan yang susah cari gas general itu pakai taro di sini. Taro sama nambahnya MATK juga, cuma lebih sedikit percentage sama base ininya. Oke. Kalau rate enggak? Enggak Om, karena kalau rate itu cuma MDM, sedangkan aku butuhnya PATK MATK, damage dua yang aku cari. Oke. Butuhnya PATK dan MATK. Oke, sip. Dan itu dulu. Nah, aku ada pertanyaan soal microstatus, tapi nanti di microstatus deh. Aku tahan dulu. Di mukanya Edgar Puppet 2, oke. Bajunya Baby Desert Wolf. Cariin berarti ini ya? Sama SP juga. Ini sama SP juga. Oh, mom sih dia pakainya, mom set ya. Nah, ini lunarnya Ostrov 2 biji juga. Ini bekas tadi MVP kayaknya terakhir pakai Ostrov. Oh, ini yang kamu bilang di Lunar Dagger ini ya? Iya, betul. Sama nggak sih Lunar Dagger? Kanan kiri sama ya? Oh, ini yang dari Moonlight. Ini Moonlight. Berarti ini. Atau antara Moonlight atau Lunar, aku lupa tuh. Berarti kalau INT kayak dari Moonlight. Moonlight ya. No, ini yang kamu bilangin ini ya. Ya. So dari saya dia 30% sebelum INT. Oke. Plus 10-nya deal 60% additional damage dari INT. Jadi sebenarnya tetap fokusnya hantem di PATK, tapi karena ada Moonlight akhirnya mau secara status makronya innya digemukin gitu. I see. Tapi fokusnya bukan MATK tapi ke in yang tinggi. Kalau ininya sih untuk status yang base statnya mau nggak mau harus di in. Tapi kalau secara status untuk yang keseluruhannya PATK. Oke. Nah, nanti di mikro juga banyak pertanyaan nih. Coba aku geser dulu. Sayapnya ini bulu-bulu berterbangan ya. Kurang vitamin D ini berarti nih. Bulu-bulu berterbangan nih. Oke, sepatu Ferret 2. Oke, ini kayaknya sekarang semua pakai Ferret kan ya. SP-nya dapat gede, HP juga gede ya. Main mau nggak mau nggak ada pilihan lain sih. Main Ferret kalau untuk yang main
Master of Magic. Kan cari SP-nya ya. Ini tetap GG juga berarti ya. Biar lengkap. Untuk di back-nya Deviling Puppet 1. Wih, udah bintang 3 loh. Aku aja belum ada Deviling Puppet 3, masih pakai Golden Thief Bug. Coba, aku penasaran. Tadi di sini berarti dia INT-nya 99, HP SP-nya 4074. Oke, berarti dia cari SP karena ini equip. Mari kita langsung ke Defense Armament ya. Boleh. Ini sabar dulu. Ini aku jadi mikir sendiri. Mesti ada kamu. Oke. Ini kamu memang di MOM ini Master of Magic ini cari full untuk P damage berarti. Maximum damage berarti. Skill damage loh, yang di bawahnya itu. Nah, itu dia up to 30% increase damage waktu pakai skill. Tapi sebenarnya ini hitungannya gimana sih ini? Based on Dari tiap job itu, kalau yang aku cari info itu beda-beda Om. Dia tiap job itu harus ada base SP-nya berapa baru bisa mentok dapat si full 30%-nya. Kalau assassin minimal itu yang aku tahu itu 4.000 untuk supaya bisa dapat efek si Master of Magic-nya biar maksimum, sama mentoknya harus di total 6.000 mananya. Begitu kita udah mukul skill kan nambah tuh Om mananya. Betul. Itu harus 6.000 kalau bisa. Oke, berarti untuk assassin minimum 4.000, makanya ini status kamu 4.000 ya. Aku balik status dulu ya. Ini 4.000 ya minimum ini yang kamu kejar dulu biar Divine Armament-nya aktif. Wah, ini luar biasa. Berarti kamu ngulik juga loh ini. Ya, persentase itunya kalau bisa dapat yang floor atasnya. Kan bentuknya 30%. Nah, cuma memang kita nggak bisa tahu sih berapa persennya kita dapatnya. Cuma bisa harus ngira-ngira ngitung-ngitung gitu juga. Iya, soalnya biasa kan ada dijelasin tuh. Misalkan kayak, aku kalau misalkan profesor kan ada tuh. Dia punya skill-nya. Berapa berapa. Betul. Ini ada bayangan sama sekali kalau ini. Oke, nggak dikasih tahu ini berarti ini rahasia tersembunyi, rahasia terbesar abad ini berarti ya. Ya, pun itu kemungkinan beda-beda Om, base yang SP harus dipakainya. Karena kan assassin memang pasti kecil kan base SP-nya. Dia kan physical, job physical dia kan. Itu harus dicari sendiri juga si number point, magic number-nya berapa itu. Nomor rahasia batas bawah sama nomor rahasia batas atasnya itu yang harus dicari ya. Berapa lama kamu nyari nih kalau aku boleh tahu nih sampai akhirnya dapat nih rahasia ini. Ini sambil ngecek info di Discord global utama, sambil ngecek referensi di YouTube juga sih Om memang. Tuh. Jadi ya Mister spend begitu banyak untuk nyari tahu dan hari ini Mister share langsung ke teman-teman tanpa basa-basi, langsung dihajar. Nih, ini minimumnya assassin, ini maksimalnya. Coba shout out buat Mister yang udah ngulik. Wih, jago nih orang nih. Memang dari awal konsisten dan niat sekali orangnya. Wih, hebat. Kita naik ke atas dulu, ke lunar. Lunar ya biasa. Ini kalau lunar sama Moonlight udah settingan SBK memang ya dari. Cuman jangan kebalik buat teman-teman yang main SBK. Moonlight itu ditaruhnya di yang tangan yang kanannya, di lunar taruh ke kirinya. Yang utama. Ya, itu kalau kebalik damage-nya turun. Oh, nah tuh kan. Tuh, teman-teman, my boys, my girls tuh ya. Moonlight di sebelah kanan ya kalau di kita lihatnya kiri lah ya. Di main hand lah intinya ya. Yang offhand-nya itu taruhnya lunar. Nah, nih offhand. Jadi istilahnya intinya tuh biar gampang, di bagian tameng itu offhand bilangnya, nah itu lunar. Tamengnya lunar gitu aja. Kalau yang biasa main-main priest atau main-main merchant yang main job-job pakai tameng ya, pokoknya tamengnya pakai lunar. Kalau ininya pakai Moonlight, misalnya kalau udah lagi pindah ke assassin gitu ya. Kalau untuk assassin SBK. Untuk assassin SBK only. Oke, sip. Tuh ini juga muncul lagi satu rahasia. Wah. Oke. Untuk yang lainnya memang kamu rekomendasi hanya 2 ini aja berarti ya. Moonlight di main hand, lunar di off hand ya. Atau ada yang menurut kamu sebenarnya bagus juga tapi untuk sekarang mungkin belum. Kalau untuk sekarang ini memang udah settingan paling kencang damage-nya itu kalau aku coba itu di sini Cuma memang ada beberapa dari yang streamer Thailand
Itu kemarin sempat ada yang nyoba, Ya. dia pakai Moonlight, Ya. terus satunya lagi tuh bukan pakai Lunar, tapi diganti ke Fatal Poison kalau lawan musuh yang elemental. Ini, Tapi bajunya harus diganti ke Sprint. sprint, betul, buat ngejar si ininya, global cooldown reduce-nya. Sama-sama MATK-nya naik. Lebih ke global cooldown-nya. Oh, lebih ke GCD-nya berarti. Si lunarnya dilepas itu kan dia hilang 0,3 untuk ininya. Yang ini nih ya. Itu harus diakalin dari sprint. Cuman kalau aku cek sih, kalau untuk yang patch sekarang, karena Assassin itu udah bener-bener ignore defense-nya tumpah-tumpah, kalau yang build-nya si bulu atasnya yang attack-nya itu udah bagus, udah lebih baik pakai ini aja set yang aku pakai sekarang. Oke. Tapi untuk ignore dev yang tepat-tepat sebenarnya kan SBK pun dari awal udah ignore dev 100% kan setahu aku? Enggak. Oh enggak? Ignore size kalau untuk SBK itu. Oh, SBK ignore size. Jadi mau dagger, penalty dagger untuk ke large cuma 50% pun dia hilang gitu ya? Itu nggak ada. Oh, jadi nggak perlu lagi. SBK itu udah nggak perlu cari MS. Mau kemana pun dia udah aman. Oke. Berarti secara size dia nggak terlalu pusing. Oke. Tadi Mom udah dijelasin. Lalu untuk Divine Armament kayaknya itu kita coba kita ngintip seasonnya, boleh nggak nih seasonnya nih? Ini karena Mister nih dia specialty GB orang di Ghost, tau gak? Dia di Ghost tuh pokoknya dia bilang udah aku GB di Ghost yang 11, 12, 13 terserah deh kalian, yang teman-teman lain deh yang GB-in. Dia khusus ngelulusin orang dari hard ke nightmare. Lihat loh, udah baik GB orang, mau sharing juga rahasianya memang berkatmu banyak Bapak Mister ya. Oke, pendetnya 136 132. Nah, ini memang bisa sabar nih. Tapi Nightmare udah lancar terus tiap minggu sudah pasti 11 12 terus atau sampai 13. 11 12 13 sekarang udah aman. Iya, udah 128 di atas sih ya. Udah aman ya. Oke. Kita lanjut ke Veruscore. Nih Veruscore yang tadi juga ada pertanyaan nih Veruscore. Nah, Veruscore. EP SBK, Asper SBK. Ini ada dua, jadi gimana nih? Nah, kalau aku itu ada dua untuk yang satu lawan elemental yang EP SBK. Oke. Satu lagi kalau aku harus lawan Undead Shadow, aku pakai yang Asper SBK. Oke. Oh, berarti kamu gonta-gantinya ketika lawan elemen monsternya malah ya? Iya, betul. I see. Oke, berarti kita yang lebih sering pakai di mana? Di EP berarti ya? Tergantung kalau ketemunya lawan apa dulu kan. Kalau untuk Gebeton mau pakai yang EP SBK. Oke, elemen ya. Oke, kita bahas elemen aja. Elemen ini corrosive poison skill and basic attack deal. Oh, malah nambah ya ke musuh-musuh elemen ya? Betul. Oh. Jadi basicnya si enchant poison itu kan nambah 25% tuh. Ketika pakai terus ini jadi nambah 55% loh. Nggak perlu pakai converter, jadi udah aman kalau Assassin itu. Oke, jadi nggak pakai converter pun sudah nambah 55%. Tapi kalau pakai converter nambah lagi berarti? Enggak. Oh enggak. Salah satu yang pakainya. Malah sebenarnya kalau untuk Assassin itu kalau bisa jangan pakai converter, pakai enchant poison aja. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Assassin lebih baik pakai enchant poison aja, jangan pakai elemental karena ada ini nih. Ada itu dan ada yang tadi aku bilang poison stacking itu. Oke, poison stacking. Iya, benar poison stacking. Yang kalau setiap stacknya defense musuh turun 25% ya. Iya, betul. I see, luar biasa. Oke, lanjut. Avenging Lightning. Wah, ini pasti nih. Ini kebetulan dapat aja pasti nih. Kebetulan dapat itu. Iya, masalahnya kan nggak mungkin dong. mesti dodging lagi. Iya. Oke, kita next ke Core of Wrath pasti. Core of Wrath nih aku rasa kayaknya aduh, abis kesel. Aduh. Sorry, saking semangatnya sampai kesel aku. Nah, kalau Core of Wrath kayaknya nih memang semua job DPS harus ada kayaknya ya. Harus ada benar-benar best slot buat untuk ngejar damage atasnya supaya lebih gede lagi. Nah, waktu main Paladin pun aku cobain Aftershock sama Core of Wrath pun Core of Wrath jauh lebih kayaknya lebih bagus sih daripada Aftershock juga. Lalu ini Jagged Slash. Red Card has chance to trigger. Oh, ini juga kalau ini kebetulan dapat berarti ya. Kebetulan dapat. Tapi nanti kalau misalkan aku suatu saat harus ganti ke auto attack, ini pun jadinya
Untuk kepake juga. kepake. Sebenarnya kalau untuk slot yang tengah-tengah nih, untuk yang skill khususnya, kalau menurut kamu base-nya apa base-nya? Base-nya. Terbaiknya apa Kalau terbaiknya? kalau buat aku, Hah? yang satu tuh Ancient Poison, sama kalau untuk SBK mau ngomong itu ada Order of Mine. Order of mana Order of Terus, nah yang kedua itu si Core Overload di bawah Om. Order of Oh Mine. ini, Nah, itu buset. supaya si SBK-nya nggak nge-casting sama nambah damage dari Intel juga. Jadi Intel makanya bagi kenapa- 26. Iya, Berarti kalau misalkan Intelnya makin 40, banyak. bisa Intelnya berapa? 26 berarti 52 ya, tambah 2% gitu ya. Iya, betul. Oke. Order of Mine, tadi apa lagi? Terus Core Overload, Code Overload, oke. Lalu terus Corrosive Poison, Corrosive Poison. terus Oh itu kan ya? berarti 4 Om ya. Duanya lagi antara mana lane reversal atau mana lane boost itu tergantung pilihnya yang mana. Cuman kalau aku preference lebih kalau untuk PvE mau tim reward apa aku lebih pilih mana lane reversal supaya aku dekat-dekat ke bosnya dapat damage taken. Oke. Terus makin deket pun otomatis damage-nya naik 7% gitu ya. Iya betul. Satunya lagi kalau misalkan dapat base slotnya itu antara Bloodthirst boleh sih kalau kataku ya. Bloodthirst ya. Bloodthirst kalau musuhnya udah di bawah 25%. Terus Cold Blood maaf. Oh Cold Blood, oke. Kalau udah sekarat-sekarat nambah damage, kalau buat TR atau buat apa supaya bisa dapat ngasih final blow lumayan gitu. I see. Pas MVP-an ya. Iya. Biar muncul biru-biru dapat tambahan bonus hadiah. Untuk sementara sih itu sih. Itu yang best in slotnya SBK ya. Tapi kalau di Smeldon hitungannya harus ada Smeldon, ada beda lagi. Coba kita buka Smeldon-nya. Nah, kalau Smeldon, kalau misalkan aku terus dikasih dapat yang si Cold Blood-nya kalau misalkan ini ada dapat, aku bakal ganti ke antara Holy Light Shield kemungkinan. Holy Light Shield. Oh, Holy Light Shield bagus ya. Holy Light Kalau Shield. buat Assassin itu bagus. Ini ya. Dia dapat shield ini ya. Yes. Kalau status epic damage-nya nambah lagi, terus ada shield juga buat supaya ngurangin damage kita. Ya, 50% besar ya. Besar banget ini kalau misalkan dapat, tapi ya susah banget sih ini karena ini bener-bener cuma ada di Smeldon nih. Lebih ke apa? Lebih ke ini nih untuk meningkatkan apa? Survivability lah, istilahnya lebih lama di battlefield, otomatis lebih bisa kesempatan bunuh lebih banyak lagi gitu ya. Nambah damage juga sebenarnya kalau status epic damage-nya di atas udah nambah. Oke, memang nambah 10% langsung ya? Ya, betul. Oke, non status effect damage. Tapi kalau kamu di Enchant Poison, hitungannya apa SBK-nya? Kalau Enchant Poison itu si SBK-nya tetap jadi Enchant Poison elemen Om, tapi dia nggak bisa ngasih status Poison ke musuhnya. Oh, hanya senjatanya elemen Poison tapi nggak bisa kasih Poison. Oh, berarti kalau yang pakai kartu-kartu kayak Blind, Fear, Silent itu, nah ini nggak nambah berarti ya? Iya. I see. Oke, mantap. Nah, kalau untuk yang di bawahnya tetap ya Order of Mine. Kalau dapat ya Order of Mine, lalu yang paling pentingnya sih itu aja sebenarnya kalau untuk SBK sekarang. Ya kalau Poison lah palingan kalau buat gampang di ton ya. Dua itu aja sih. Kalau yang lainnya lebih ke tadi mana? Sorry, kita melebar dikit lagi yang Grim Tooth yang kamu bilang bisa critical ini. Itu Phantom Dance. Phantom Dance. Dia nggak perlu hiding, bisa Grim Tooth dan bisa critical. Nggak perlu hiding. Jadi, nyolot sekali. Itu kan persyarat pakainya harus pakai Tatar dan harus kondisi hiding. Itu bisa pakai. Kalau pakai Verus ini cuma cukup pakai Tatar aja, kita nggak hiding pun udah bisa pakai, langsung dapat status hiding malahan. Oke. Makanya waktu awal-awal itu sebenarnya build Grim Tooth itu kurang bagus tuh karena kalau udah keserang AOE kena Duna atau apa kan itu assassin kan hilang dari status invisible-nya tuh, itu langsung nggak bisa pakai Grim Tooth itu. Makanya langsung jadi
nggak jelas istilahnya mau Oh, ngapain ya. kalau kayak sekarang misalkan muncul sama AOE, dia pencet langsung hiding lagi gitu. Masih bisa nge-damage green tooth-nya, masih bisa pakai green tooth Oh, lagi. tapi hiding lagi nggak atau nggak? Hiding lagi. Hiding lagi. Itu kan ada tuh, when you are not hiding, you can use green tooth. Doing so will put you into hiding status. Oh, ini yang waktu mungkin ya sekitar 3 bulan lalu kalau nggak salah ya, yang masih kita level 80-an, kayaknya kamu pernah bilang ya nanti kamu finalnya mau bikin Grim Tooth ya. Kemungkinan, tapi setelah dicek ternyata kalau di sini itu jelek banget loh. Oke. Karena di sini itu ternyata beda dengan yang di Korea sama US. Oh, NA, North America berarti. Ya, karena status musuhnya ternyata beda jauh. Ya. Dan metanya pun ternyata nggak ngikutin yang di sana. I see. Oh, makanya akhirnya kamu mengubur lah impian untuk keluarin ini ya, tusuk gigi Ya. dari tanah nih ya. Beda. Kalau di sini bukan metanya. Bukan metanya. Oke. Nah, Verus kayaknya aku rasa cukup kita ke mikro, karena di mikro aku penasaran nih. Mikro nih orang bilang nih ini nih dalemannya sebuah karakter nih ada di mikro. Makanya aku buka di sekarang nih. Nah, ini mikronya nih. Nah, ini mikronya nih. Wih, pieteknya bisa imbang loh. Memang ini kamu ngeracik bumbunya nih ngepas nih antara garam dan lada nih cocok ini nih. Itu masih bisa naik karena si enchant poison sama EDP-nya kalau pakai kan itu namanya gede banget kok. Oke, coba. Bisa 9.000 ya. Coba kita pakai dulu. Shot. Bede. Kok jauh gitu bisa sampai 1000? Itu si enchant deadly poison kan nambah 30%. Iya, ini nih ya. Itu yang paling besar nah itu. Dua ini ya. Oke. Kalau enchant poison cuma nambah 24 atau 40 sih ingat aku. 24. Oke, lanjut lagi. Kita ke mikro yang. Nah, SP-nya ini yang dasar tadi kamu bilang 4.000 buat dapetin efek dari magic, Master of Magic Mom ya. SP ini nggak terlalu pengaruh berarti ya? Nggak pengaruh kalau untuk SBK. Lalu ini untuk variable cheat berarti kamu masih nge-cash dikit atau pas lagi battle dia 100%? Sudah enggak. Oh, udah nggak sama sekali ya? SBK, karena virusnya kan yang penting virusnya itu. Virus order 8 itu langsung udah no cash, jadi udah nggak perlu nge-casting lagi. Kecuali kalau aku lepas baru masih nge-casting. I see. Virusnya itu aku lepas harus casting lagi. Oke. Ini di sini ada P damage bonus kamu 86%, magic damage bonus 77, reduction 5959, magic damage reduction 627, ignore PDF-nya 2933, ignore PDF 2933. Kamu PDF-nya ini berarti secara nggak langsung kalau kamu ketemu karakter yang sama di kamu punya ignore PDF udah melebihi nih, udah muntah-muntah nih berarti nih. Ignore MDF-nya itu pencet lagi. Ignore MDF-nya juga lebih tinggi daripada MDF kamu. Nah, yang jadi pertanyaan aku, ketika SBK dia akan hitung yang mana? Ignore yang mana? Kan dua-duanya tetap. Dua-duanya pengaruh. Sebentar. Dua-duanya akhirnya menjumlahkan atau gimana? Nah, itu untuk rumusannya itu kalau dari yang aku tangkap dari si yang sekarang ini setengah-setengahnya dipakai nih. Oke. Kalau nggak salah terakhir baca itu. Oh, setengah-setengah ya, bukan mana yang lebih tinggi atau mana ya, atau dijumlahkan, tapi itu setengah-setengah ya, setengah PDF, setengah MDF gitu ya? Iya, kalau dari yang aku tangkap. Ngomong ini ignore PDF sama MDF kamu besar sekali nih. Ini dari kostum kayaknya nih. Dari skill yang ignore dari itu 20%. Oh, dapat dua-duanya langsung atas bawah. Dua-duanya atas bawah. Curang sekali kalian harus dapat atas bawah. 4%-nya itu dari kostum. Kalau yang 20%-nya itu dari skill. Oke, baik. Ini ada range speed damage. Oh, dia hitungnya range speed damage sih ya. Betul. Kalau untuk SPK itu dari range speed damage persen. Kartu apa nih? Archer Skeleton. Iya, Archer Skeleton itu di mana? Di senjata ya? Senjata. Oh, nggak worth it kalau berarti. nggak worth it. Iya, nggak worth it. Lebih baik size dan base ya. Di deposit aja 1% lumayan. Oh. Sabar. Nanti editor tolong bikin drum roll ya. Nah, ini nih. Ini yang bikin muntah-muntah, muncrat di Time Space Anomaly. PvE damage bonus 3.429.366 juta. Gila, besar sekali ini nih. Berarti ini pantesan
si Rilra kalau tiap malam tuh, bentar ya, aku ke party Mister dulu ya. Rupanya sudah pasti tim reward kalau begini. Keliling Om. Iya, udah pasti tim reward kalau begini. Ini nih rahasianya 11 bumbu Mr. Fried Chicken. Nah ini nih PV damage 3409 nih. Nah nanti dari sini, ini dari mana kita akan bahas nih. Ini nih pasti ada di enchant, di sigil kali ya, sama vendor ya. Lebih ke vendor Om. Lebih vendor. Oke, sabar. Jangan bahas dulu. Kita sembunyikan dulu. Tahan dulu. Nanti di bagian bulu-bulu baru kita bahas bulu-bulu. Oke, PvP-nya kalau aku lihat ini memang kayaknya kamu yang penting asal ada aja ini ya, nggak terlalu fokusin ke PvP lagi berarti ya. Kalau untuk PvP memang harus diganti settingannya sih Om. Itu kan pakai sigil yang PvE ya. Jadi PvP damage reduction-nya pun masih kecil. Kalau diganti harusnya sih terus diganti ke beacon, itu attack-nya harusnya damage bonus 7, kalau defense sekitar 15 harusnya sih. Oke, 17 dan 15 gitu ya. Itu ya, aku agak lupa. Itu sudah oke itu. 1000 itu sudah oke. Apalagi sudah mau 2000 itu. Wih. Berarti hanya di setting di sigilnya, tapi tetap sih ininya yang luar biasa di PvE damage reduction nih. Ini dipompa biar pukulannya makin sakit. Yoi. Sip, lanjut lagi. Ada max HP, SP, ya FMP attack, GCD 0,5. GCD 0,5 karena GCD-nya udah dipotong sama Lunar dan Moonlight tadi. Makanya nggak usah cari GCD banyak ya. Nggak perlu lagi, udah nggak pengaruh. Oke, nggak pengaruh lagi. Oke. Karena si SBK itu udah ke fix 0,6 delay-nya. Dan nggak bisa turun dari itu ya. Karena ada aftercase animation-nya pun udah segitu gitu, jadi udah nggak bisa dikurangin pun nggak guna. I see, oke. Saya sudah di batas paling maksimal lah. Iya betul. Neutral resistance, holy resistance, ghost ini ya, ini salah satu. Oke. Enchant, chan. Oke. Wisdom, MATK, max HP. Ini memang wisdom sengaja wisdom karena PvE atau memang kalau untuk ada beaconnya? Ada beaconnya sebenarnya sih. Ini untuk wisdom itu karena kebetulan PvE dan aksesorisnya kebetulan masih pakai Orlean, jadi mau nggak mau pakai wisdom dulu. Oke, tapi udah siap beaconnya juga ya buat PvP ya. Kalau best in slotnya berarti tetap INT. Nah itu aku bilang nanti tergantung si aksesorisnya Om. Karena aku pakainya si Orlean, dia kan nambahin statusnya kan MATK persen, ya. Dan flatnya juga MATK, jadi aku ambilnya MATK-nya. Tapi kalau nanti harus ganti ke ACC yang 95 yang udah mulai MATK, mau aku harus cari duel untuk cari MATK juga. Oke. Aku potong. Kalau misalkan nanti 105 gimana? 105 itu kalau yang aku tangkap metanya kan udah berubah, ya. Jadi ke auto attack lagi, mau nggak mau harus cari duel dan PATK. Oke, duel dan PATK karena berarti kemungkinan 105 ketika berubah meta pun kamu akan coba dari SBK pun pindah ke red card lagi berarti ya. Kemungkinan, tapi lihat dulu karena nanti kan ternyata ada konten untuk yang baru deposit kartu tuh Om. Betul, yang bisa bintang-bintangan. Kombinasi. Nah ya. Itu aku ngecek dulu kalau SBK di situ tuh dapat boostnya harusnya banyak banget karena ada status yang nambahnya power kan Om. Ya. Satu power nambah 50 attack MATK PATK. Oh. Itu kalau buat SBK kan double nambah. Iya. Kalau itu. Nambahnya atas bawah soalnya PATK MATK. Apakah masih bisa survive dengan adanya konten baru itu yang fitur baru itu atau memang mau harus ubah ke auto attack. Jadi harus tetap tunggu dulu juga. Oke, lanjut lagi. Kita ke muka. Mukanya ini sharp berarti. Ya PvE ya. Udah nggak ada pilihan lagi. Berarti udah nggak ganti-ganti lagi nih kalau mau di PvP nggak ganti ya. Paling nanti harus naikin level aja ya di sub level yang kedua. Oh iya, ini baru 13. Oke. Lalu ini sharp juga. Yes. Ini sharp juga. Nah, senjata. Legendary Bow berarti range speed damage yang ditamain berarti ya. Betul. Ya, berarti ini. Tapi ini kalau buat ini buat apa? Buat PvP pun sama juga ini. Sama. Kalau senjata itu udah kalau main SBK udah Legendary Bow udah best in slotnya sih. Udah best in slot tuh denger tuh. Best fish in town itu namanya Fish & Co. Kalau ini best in slot.
Legendary Bow. Oke. Berarti ya kanan juga Legendary Bow berarti ya. Iya, betul. Oh, kamu imbangin nih. Ini sebelah yang main hand M attack, off handnya P attack gitu ya. Kebetulan dapatnya itu aja sih, Om. Tapi ini kayak perfect match loh. Dapatnya dikasihnya segitu ya sudah. Iya, sebelah M attack, sebelah P attack, kayak perfect banget jadinya ini. Kayak oke, nice. Oh, ini kamu nggak pakainya, kamu full langsung INT semua ya? Nah, kalau untuk PvE, aku saranin sih kalau buat ngejar DMS multi atau apa, mending carinya status dibanding cari signing atau apa. Mending status ya? Kalau buat nyari untuk hunting, Nanti beda oke. untuk nanti misalkan harus PvP atau ini gitu, kontennya player versus player itu memang harus diganti. Berarti kalau kamu PvP apa? Ke ini, Crit Rest atau Kalau untuk sekarang aku lebih prefer pakai Shining, Om. Shining? Max HP berarti ya? Karena sekarang Paladinnya kan udah mulai berkurang tuh. Betul. Aku nggak terlalu harus cari crit test lagi, mending aku cari max HP aja karena sekarang banyaknya ketemunya juga sedikit. Iya, Udah ketemu jarang biokemis. ya, mending yang aku harus ya HP-nya digedein aja. Oke. Jadi ya lebih itu balik lagi lebih bisa survive lama di battlefield berarti lebih banyak chance untuk membunuh musuh. Betul. Itu prinsipnya Assassin. Ngomong-ngomong ini Assassin kita harus bilang juga nanti Assassin's Creed mau keluar loh. Assassin's Creed Mirage kayaknya udah keluar atau belum ya? Aku juga mau streaming itu. Hobi Mister hobi Assassin's Creed nggak? Aku cuman nonton orang main aja kalau Assassin's Creed. Oh, gimana? Tapi kalau main kurang ya? Kalau main PC-ku sudah tidak kuat kalau untuk ini, Om. Harus main di konsol, tapi konsol pun aku udah Jarang pegang. yang pegang, Om. I Karena see. kalau main konsol itu apa namanya Lupa ya, waktu. cuma bisa di rumah kan, Om. Oh, iya. Nggak seperti kayak game mobile bisa di mana aja. Oke, kita balik ke sepatu. Sepatu STR memang dapatnya STR ini atau memang sementara dulu aja kamu? Untuk sekarang sih dapatnya kebetulan itu, cuman memang pas kebetulan harus dapat SP di baris yang salah satunya. Untuk semuanya sih bisa 4.000 juga, Om. Jadi memang benar-benar dapatnya pas banget ini juga. Kalau untuk PvE ini. Padahal dia sebenarnya udah dapet Shining, tapi dia kayak lebih bagus ini, biarin deh. Jadinya di preset yang lain aja. Oke. Oh, ada preset Shining juga berarti ya? Oke. Ini kita ke Legend. Oh, tetap Legendary Bow ya? Kanan kiri ya? Tuh, ini juga nih. Wih, bagus loh ini. Matak-matak ini, patak dan matak ini. Wih. Yang kanan kurang levelnya aja. Untuknya level 2 harus cari lagi. Iya, tapi udah oke sih ini. Udah oke banget sih ini. Patak dan matak. Kita ke sayap. Ini sayap ya? Itu sayap. Ya, sayap ya. Wisdom. Best in slot kah Wisdom atau dengan Tergantung PvE. statusnya. PvE. Ada juga Beacon 3 ya. Ya. STR matak. Sebenarnya enak ya Assassin ya. Mau dapat STR, mau dapat PTK, kepake. Mau dapat INT, dapat MATK, kepake. Enak ya. Tergantung yang SPK tapi kalau untuk auto attack nggak bisa, tetap harus PTK STR atau SPD atau misalkan apa gitu. Oke. Tergantung ininya, statusnya dia butuh apa. Baik. Sekarang habis ejar kita ke bulu-bulu. Oke. My boy, my girl, teman-teman sabar ya. Habis bulu, pet, sigil, dan kita tes damage. Tenang, tetap ada tes damage ya. Ini kenapa agak lama? Karena ini penjelasannya sangat-sangat lengkap, mendetil, dan dikasih tahu dengan ini, dengan itu, dengan ini. Wih, sampai 105, level 105 pun ada kita bahas juga tadi. Untuk di kartu equipment ya. Bukan aksesoriesnya. Aksesoriesnya tuh, aku juga lupa. Oke, kita ke bulu-bulu. Nah, bulu-bulu ini nih pompaan PvE damage bonus. Kita lihat ya, dari Valkyrie dulu aja udah langsung dikasih PvE damage bonus 238. Buset. Berarti ini today-nya dibikin 16. Ini 11, ini 11, ini 14, ini 15. Oh, berarti ini. Mister, kalau aku boleh tahu nih, kira-kira kamu spendingnya ini nih, kalau bisa dibilang kamu lebih ke low atau ke mid atau ini F2P kalau aku boleh tahu? Dibilang mid juga nggak sampai
banyak. Mhm. Belum sampai tier yang paling atas itu belum kena sih Om. Belum kena ya? Masih tier berapa ya? Kalau misalkan mau dicek pun ya rebate-nya nggak masalah sih buatku. Heeh. Coba aku cek. Apa namanya? Boleh aku buka rebate-nya? Boleh. Boleh ya? Rebate-nya itu tuh baru di 79.000 ya. Tuh baponya aja belum bapo level 10 nih. Tuh, jadi dibilang ya kalau untuk 6 bulan ini dibilang ya masih lebih ke low lah ya berarti ya. Aku bingung juga sih bilang kalau low atau mid hitungannya harusnya nggak masuk, low pun ya masuk low tapi tetap di atas low juga. Iya, atas low juga. Ada spendingnya pasti yang rutinnya gitu. Betul. Nah, ini kalau aku lihat berarti kamu benar-benar korbanin untuk Divine Nature-nya kamu udah masa bodoh, kamu pompa di attack semua ya. Kalau untuk sementara di attack dulu, cuman yang paling bawah tuh udah aku siapin sedikit sih yang ininya. Nanti si teranya itu aku ganti ke dark. Jadi nanti pakai 2 putih di bawah untuk nyari PvP bonus tambahannya. Sebentar, teranya kamu ubah kemana? Ke dark tier, dark yang ini, yang bulu putih yang dark. Dark tier. Ya. Oke. Jadi aku mencari cuman buat PvP damage bonus sama reduction-nya. Betul. Cuman aku nggak akan bisa banyak-banyak, kemungkinan paling tier 3 di bawah event itu. Karena mahal banget bulu putihnya. Betul. Sebenarnya sih kalau memang kamu mau main LND ya di bagian defense-nya tier 3, tier 4 tuh udah cukup banget kok buat dia punya PvP damage reduction-nya udah pasti sentuh sekitar 2.500 dapat kok. Itu paling nanti cuman di boost-nya butuh si Deverucci yang ungu 2 biji. Itu udah bisa 2.000-an lebih. Jadi udah aman sih harusnya. Nah, nanti memang ini bakal lama banget sih Om. Ya, memang kalau LND sekarang sih jangan terlalu dipompa-pompa banget sih karena kalau posisinya kalau kita mau PvP damage reduction-nya tetap di 2000-an pun nggak ketolong banyak, mesti di 3.000 atau 4.000 baru berasa kita keras banget gitu loh. Iya. Kalau dari aku nyobain ya di 2.800, 2.700 kayak ya nggak terlalu nolong banyak, tapi ketika udah naik 3.000 baru berasa kuat banget nih. Makanya di 34, tier 34 oke, boleh lah. Oke, berarti ini kamu untuk yang merah-merah kamu ratain semua di 10 dulu kamu base-nya ambilnya ya. Dari pelan-pelan masih di 10 Om. Masih 10 hitungannya aja benar-benar jadi glass cannon karakter type gitu. Iya. Pokoknya ketika muncul minimal seberat kamu kalau dengan kondisi gini dengan settingan PvP kamu rata-rata ya kita kan nggak tahu nih power musuh berapa nih ya. Tapi istilahnya rata-rata pas di battle tuh berapa kali sahabat ini? Tergantung jobnya sekarang sih Om. Kalau sekarang benar-benar aku harus ngincar biochemis sama sniper yang aku incar. Oh, biochemis sama sniper. Tapi ya. Itu tuh biasa tuh kalau kayak sniper deh, itu bisa one hit atau tetap two hit? Kalau yang tipe istilahnya kayak aku, statusnya kayak aku bisa 1 hit 2 hit sih. Apalagi kalau yang jauh di bawah mat bisa 1 hit benar-benar 1 hit. Oke. Istilahnya untuk dengan settingan begini istilahnya nggak terlalu susah lah ya untuk cari kill di konten PvP ya. Kecuali kalau yang udah tentuan misalkan beda, dia udah merah 3 atau berapa udah kalah itu juga aku udah skip cari yang lain aja. Oke. Kita bahas dulu ke arah pet. Untuk pet kalau yang kamu utamanya ini Dunel, Squidgate cuma untuk farming aja Om. Oh, farming aja. PvP-nya mau nggak mau aku itunya diganti ke Earth Lord, One. Terus ada Son of Earth. Satu lagi itu baru Dunel buat misalkan harus ada yang nge-break hiding atau apa, aku pakai Dunel. Oke. Ini siapa namanya ini? Awal itu untuk PvE aja sih. Kalau diganti apa pas di PvP? Misalnya kayak GE nih? Nanti ke One. Ke si One. Berarti ini setting untuk PvP nih ya? Squidnya aku ganti ke Dunel. Squidgate-nya. Oke, ganti ke Dunel. Untuk breaking kalau misalkan ada yang hilang-hilang. Oke. Nah, kalau kamu sendiri berarti ini pet assist-nya pun assist biasa aja. Berarti hanya pakai ini, Dunel, Son of Earth, Luan,
Earthlord PvP, PvE-nya itu Kalau PvE-nya aku pakai Sohe, aku pakai Squidget, aku pakai si Owl. Nah, yang slot 4 tergantung. Kalau aku lawannya bukan undead, aku pakai si Child of Earth. Kalau lawan undead Shadow, aku ganti ke yang Shiny yang baru itu. Yang sebelah kanannya. Oh ini. Ya. Oh Shiny, mana Shiny? Karena Shiny itu nambahin 20% ini. Neutral Holy Ghost Oh damage. iya. Ih, bagus rupanya ini ya. Dia bisa kasih buff, bisa nge-heal juga ya. Ini kalau buat lawan-lawan undead, lawan shadow, buat rotasi sih jadinya Om. Oke. Terakhir ke sigil. Ini udah masuk belum kita nih? Udah masuk ya? Sabar, kita ke sigil dulu. Sigil baru kita tes damage. Sigilnya ini settingan untuk PvE. PvE. Kalau untuk yang benar-benar nggak perlu untuk farming biasa. Tapi kalau untuk PR itu yang Meteor sama bukan Meteor, Shining Starfall sama Megatonnya aku ganti ke Choice Choice Maze sama Risky Roulette. Oke. Ya, kalau misalkan PvE kan memang ini dua ini pasti kepake nih. Karena rata musuh udah pasti HP-nya 5.000 di atas kita. Jadi 5% terus efeknya. 5% sama 3% kalau nggak salah ini. 8% udah pasti naik damage tuh. Ini kalau buat farming CT biasa atau yang ini aku settingannya kayak begini ya. Oke. Gue tes PvP ya. Boleh. Nah ini pakai flowing shield untuk ini buat survivability, immortal silver soul berarti silver soulnya juga buat ngeheal. Ini saat escape. Oh memang dia berarti kamu di PvP-nya lebih ke jalan terus kan Om. Iya. Jalan terus itunya si efek si saat escape. Jadi ini sebenarnya ini nih nggak ada please pun kayak kamu yang penting kamu berhasil backstrat kabur pun udah aman kamu sebenarnya ya. Aman asal nggak di area, nggak di one hit aja di Asura, asal nggak di Asura aku aman. Oke. Lalu untuk ini dia punya profesinya? Job sigilnya kalau untuk SBK itu kebetulan belum ada Om. Oh belum ada. Jadi masih ini udah 2 loh. Berarti ini apa nih? Oh MA. Itu untuk Meteor Assault, yang satu untuk auto attack. Kebetulan aku naikin Meteor Assault aja ke 11 cuma buat nyari HP-nya aja Om. Ini nih bonus di sini. Ya, kalau ini dia crit. Iya nggak pakai crit. Aku butuh cari HP-nya aja, tapi nggak aku naikin karena percuma juga Om, sayang si batu. Iya, ini nih mahal nih. Iya. 1000 diamond satunya nih. Jadinya 100 diamond satunya. 200 ya? 1 minggu Om. Ngumpulinnya capek. Jadi aku nggak pakai. Jadi sayang nunggu nanti aja. Yang penting ada HP-nya aja. Iya. Aku jadi inget kamu tuh salah satu orang yang sabar tuh ngumpulin apa ya? Black apa tuh? Dulu tuh. Black dye. Dari dye bat. Keliling-keliling dungeon. Nah, ini untuk kita mau masuk nih di GE, baiknya pakai sigil yang mana? Kalau untuk ini aku pakai PvP Om, cuman PvP pasti nanti damage ke si bosnya juga turun. Gak apa-apa. Yang penting kan istilahnya si Boy Magel ini mereka mendapatkan kira-kira gambaran ketika sigil buat survive dengan damage-nya kan istilahnya nanti kan mereka tahu tuh kebosnya berapa kan. Terus nanti si itunya harus diganti juga Om, enchant-nya ke itu. Beacon. Ke beacon, iya. Oke, berarti enchant ininya kepala aku ke beacon. Terus yang sepatunya sama robe-nya aku ganti ke shiny. Oke. Ini bikin itu juga? Bikin 3 yang di bawah. Bikin 3. Itunya bikin 3 juga yang di bawah. Bikin 3 juga. Oke nih. Berarti ini settingan GE untuk pukul boss kan? Untuk semua PvP sih. Oh semua PvP gini ya? Oke yuk kita masuk yuk. Ini pada kemana nih? Pada kemana anak-anak nih? Ini jadi kalau buat Boy Magel ya, ini dulu nih kaptennya aku loh. Waktu masih zaman-zaman sebelum Odin Cup nih, Mister nih kapten timnya aku loh. Jadi aku tinggal tunggu nih, Mister kemarin Mister nih. Itu, ya? Sekarang udah nggak pernah steam lagi kita ya? Beda Om. Iya. Karena belum ada Guild League juga. Bisa. Masih kalau sama WoW kan bener-bener beda partinya. Oke, Drake 1. Oke. My Boy Magel, kita langsung ke Drake 1, kita tes ya.
Tes job Mister ya dengan kekuatan 364. Itunya dimatiin dulu Om. Apanya tuh? Ya. Enchant poisonnya. Oke, bisa dalam. Enchant poisonnya matiin, terus paling kartunya aku ganti dulu ke ini apa namanya, medium. Medium. Iya. Aku mau ke bos. Karena bosnya pun kebetulan direct medium juga Om. Oh iya, oke sabar. Ini ngilangnya nomor 2, hiding. Kok langsung hilang? Oh, udah hilang. Ini kita di arah jam berapa ini? Wow, 46%. Ngumpet dulu. Ganggu aja nih manusia. Sabar dulu. Nah, medium. Aduh, kok refine. Medium. Mati nih, dia bikin orang nih. Oke, kanannya Itunya aku ganti Hunterfly. Kalau untuk yang medium undead ini mau Hunterfly sama ada Illusion Scaleworker di bawah. Illusion Scaleworker, oke. Karena dia nggak ada rest undead. Kalau untuk undead kartunya belum ada. Hunterfly dan Illusion Skeleton Worker di bawah. ini ya. Atau pakai itu juga boleh tuh, baru dapet Ini. Skeleworker biasa. Oh, ini. Iya, Wih. baru dapet. Kenapa kamu hoki sekali? Ini asal kamu tahu ya, double card drop kan. Aku Redrick nggak dapet, masa iya mau PT lagi? Emosinya Itu aku dapet ini. Gacha Om, pagi-pagi tadi ada dapet tiket gacha. Oh, gacha malah. Iya. Aku gacha dapetnya malah Minorus, aduh. Yuk, kita ke Drake. Berarti ini skillnya udah nomor 2 dulu. Autoin aja Om. Autoin aja. Autoin player dulu. Kalau nggak ada, dia kan langsung attack ke musuh juga dia. Dia prioritas ini ya berarti ya. Player dulu sih kalau aku. Kalau Oke. udah nggak ada juga langsung ke gini kan. Nah, coba bos. Udah kedidi lagi. 2 kali hit kok. Oh, 40.000 gede dong ini. Coba 400 juta? 400.000 ya? Enggak, 400.000 pas 34.000. Aduh, udah mati lagi. Coba kita kill dulu. Kita kill dulu. Oh, ini profesor sombong nih profesor ini. Hah? Ini lagi dia kuat nih kali ini. Aku langsung backslide sih Om. Oh, backslide. Oh, gitu. Aku harus selalu simpan. Hidingnya? Backslide-nya aku harus selalu simpan. Oh, gitu. Backslide itu untuk penyelamatnya assassin Om. Oh. Aduh. ini jadinya kaku ya. Assassin malah muncul. Padahal kalau dia ngilang baru Damage-nya lebih gede sih Om. Jadi harus hiding-nya harus dipakai ngitung-ngitung timing juga. Jadi nyari orang, misalkan nyari sniper atau nyari yang kelihatan kayak yang bukan paladin atau apa, baru aku SBK. Kalau misalkan 1 hit nggak mati, 2 hit nggak mati, aku kabur langsung backline. Oh, nggak maksain ya? Nggak maksain, jangan dipaksain. Ya, maaf ya boy ya, maklum. Dulu biasa main paladin sama main profesor gak bisa gila-gila. Antara aku yang mati atau dia yang pasti. Kalau main assassin kan punya pilihan nih. Kalau dia nggak mati ya minimal aku jangan mati lagi gitu kan. Iya. Waduh, salah itu. Salah. Iya, ampun. Salah. Aduh. Sabar. Kita tes sekali lagi. Nanti biar ada 10 menit dimainin sama ownernya langsung. Kita masuk lagi. Ini kita tes terakhir ya. Biar kamu bisa main juga di GE-nya. Kalau GE yang sekarang, kalau di direct berarti cuma buat main-main aja sih. Ini juga. Oh, nggak nyari-nyari banget berarti ya. Cari fun aja dari kemana. Kecuali kalau biasanya kan kalau ada yang anak-anak mau request kartu baru cari ke yang kartunya dicari. Oh gitu. Nih snipernya sombong nih. 1, 2. Aduh, kena heal dia, curang dia di heal. Hiding lagi. Lari. Sabar dulu, aku pengen coba tes bosnya nih. Prioritas monster. Nah, bos. 500.000. 400.000. Wih. Gede sih ini nih. Jadi kira-kira Mister ada ini nggak? Ada mungkin mau
kasih saran atau mungkin 1-2 patah kata, mungkin mau shout out ke teman-teman atau gimana melalui video ini, atau mau sampaikan sesuatu ke developer atau punya kegelisahan seperti saya ya. Ke developer silakan disampaikan. Yang mau main Assassin, kalau bisa sih memang harus benar-benar yang niat, karena satu Assassin itu kuncinya harus main di kartunya itu, dan tidak bisa kartu yang plain nggak diupdate. Itu harus benar-benar kartunya di tier up, karena dia nyari status PDMS endemis juga bonusnya itu. Oke. Makanya aku selalu tier upin semua. Mau nggak mau aku selalu paksain. Aku nggak mau pakai kartu yang nggak ada tiernya, karena damage-nya pasti nggak akan maksimal. Minimal 5 atau kalau bisa 15 memang mau nggak mau. Tuh, kalau main Assassin fokus pada kartu, karena kartu yang bikin dongkrak damage-nya kalian, bener gitu ya? Betul. Nah, lalu untuk urutan prioritas dari tadi kalau aku bilang P-Attack, berarti P-Attack status utama yang harus dicari berarti ya. Kalau Nah, untuk SDK itu PATK dulu, PATK, baru bawahnya MATK. MATK. Nanti setelah itu ada INT, terus PDMS, MDMS, baru yang terakhir STR. Oh, nah, berarti abis INT baru P damage dan M damage ya. Ya, Oh, berarti memang SBK ini harus cari status, orang bilang ada yang bilang status raw, status mentah gitu ya. iya, karena makanya dia triggernya kan ada status dari yang INT juga, Baik, yang non-like-nya itu. baik. Lalu kira-kira ada apa lagi? Paling kalau misalkan main Assassin itu ya benar-benar harus sabar sih, kecuali memang bisa spend besar, bisa langsung beli itu apa namanya, ya memang enak. Tapi kalau benar-benar untuk yang main fun, harus disabar-sabarin banget. Kayak zaman dulu aku aja itu, mungkin kalau misalkan ke anak-anak orange yang lama tuh, kayak ke orang yang main roti, terus ke Bakri atau apa, aku selalu dulu kan Assassin ini Qatar, apalagi aku main kok nggak ada damage sama sekali. Jadi aku kan ngulik-ngulik jadinya, ini kalau misalkan maksa masih bisa nggak dilanjutin Qatarnya. Ternyata kan nggak bisa. Jadi mau aku pindah ke Dagger, double attack dulu. Itu memang naik damage-nya, tapi kan lama-lama kok nggak bisa juga, udah mentok di segini, harus pakai master segala macem. Ngobrek lah lagi ke SBK, makanya ini bener-bener udah pindah banyak banget, walaupun jobnya sama, build-nya udah pindah 3 kali ini. Coba build mana yang terbaik untuk metanya ini, mana yang terbaik untuk metanya ini gitu ya. Karena kalau game kayak gini itu nggak bisa satu karakter meta full selamanya. I see. Ya, kita benar-benar antara harus ikutin metanya atau kita adapt aja. Udah Berarti bisa pilihan lain. istilahnya tetap harus ngulik sendiri. Yang penting jangan ganti-ganti job, ganti-ganti build silakan, tapi sesuaikan dengan meta mana yang terbaik gitu kira-kira ya. Betul Om. Misalnya kalau ganti job pun bisa dibilang di sini memang murah dibanding yang sebelahnya. Tetap aja kalau ganti job pun berarti enchantnya harus berubah. Terus misalkan nanti ada misalkan kayak ada yang harus dari 2 hand harus pakai 1 hand-nya shield, harus lempar lagi, kartunya berubah lagi juga. Misalkan kayak Paladin kan nggak butuh size, nggak butuh rest, habis dari Paladin pindah kemana kan tetap butuh kartu size, kartu rest, itu kan uang lagi juga. Betul. Jadi harus pikirin matang-matang aja. Oke, kalau gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya, yang masih penasaran, mungkin masih belum tercerahkan nih sama build-nya Mister nih, ya kan lengkap banget yang dijelaskan, tapi masih ada pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan oleh aku atau mungkin yang belum terjawab di video ini, boleh langsung aja tanya di komen ya. Nanti aku akan minta tolong Mister, mungkin sebisa Mister di luar kesibukannya, nanti Mister akan mencoba menjawab. Oke? Lalu buat semuanya jangan lupa tetap akan kita ada bahas lagi beberapa job-job. Jadi minggu lalu kita udah bahas namanya Bard atau Dancer, dan sekarang kita bahas Assassin. Nanti minggu depan kita bahas nanti deh aku kasih tahu. Kasih tahunya kapan? Ketika videonya keluar. Jadi aku nggak kasih lagi cuplikan-cuplikan jobnya apa. Jadi pantengin terus, nyalain loncengnya biar kalian tahu. Ada pembahasan apa lagi nih. Kita akan bahasnya langsung sama si owner di Batot Bener, bahas total bareng owner. Untuk itu Mister, aku bilang terima kasih banyak Mister.
Ya, thank you juga Om Jinsa buat Aku kesempatannya doakan ngobrol. sukses terus, sehat selalu, dan semoga perkembangannya di RO tetap bisa excel dalam arti istilahnya akselerasi lah ya gitu ya. Progres. Doa yang sama juga buat Om Jinsa dan Titik ya. Terima kasih. Untuk itu, sampai jumpa di video atau live berikutnya. Amo Lomo.